Mohon ditanggapi. Hatur nuhun satu acana Kiai. Hatur nuhun Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaan ke kami. Istilah pecah kongsi itu kan istilah konten-konten kreatif saja. Mereka terlalu cerdas ya untuk membuat opini. Karena tidak ada yang pecah dan tidak ada kongsi. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Butapan Talopi Kabupaten Bulukumba terkait adanya isu kekisruhan ataupun perpecahan atau rungkatnya tim Kiai Imanuddin Usmang Al-Bantani. Saya kira ini sudah menjadi hari ketiga ya viral di media sosial. Sekalipun saya sudah memberikan garis bawah bahwa sesungguhnya tim itu tidak ada. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Kiai Imanuddin Usmang Al-Bantani yang merupakan hasil penelitiannya, saya kira bukanlah kerja tim. Dan lagi pula yang namanya ilmu pengetahuan, sesungguhnya dalam konteks pernasaban ini tidak membutuhkan tim. Karena itu soal keilmuan siapapun yang merasa terpanggil hatinya dan sepakat dengan apa yang menjadi temuan dari Kiai Imanuddin Usmang Al-Bantani, dengan sendirinya mensupport, dan boleh jadi itu yang dimaksud oleh teman-teman para YouTuber netizen sebagai tim. Nah, termasuk saya sebagai orang yang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imanuddin Usmang Al-Bantani, pasti juga terprime sebagai tim. Tapi pada prinsipnya tidak ada tim di sini. Yang ada adalah orang yang mencoba memberikan penguatan atau menyebarluaskan tentang adanya temuan Kiai Imad yang merungkat nasab kelam Ba'lawi. Dan bagi kami itu penting kami teruskan karena terkait soal kebenaran, terkait soal menjaga NKRI. Ada satu hal yang menarik, Kiai Abdul Rosak, salah seorang Rais Am dari Forum Wali Songo, Forum Silaturahim Wali Songo, itu memberikan tanggapannya terkait soal bagaimana sebenarnya yang terjadi antara Said Mudakori dengan Kiai Raden Yusuf Banten. Nah, tentu ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena sepuh sampai kemudian turun memberikan komentar. Dan kita berharap sahabat-sahabat semua bisa sedikit fokus karena ini agak panjang, ada sekitar 9 menit. Oke, tidak perlu berlama-lama, dan sebelumnya saya langsung tutup sambil kita siap-siap untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditanggapi. Hatur nuhun satu acana Kiai. Hatur nuhun Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaan ke kami. Istilah pecah kongsi itu kan istilah konten-konten kreatif saja. Mereka terlalu cerdas ya untuk membuat opini. Karena tidak ada yang pecah dan tidak ada kongsi. Ya, paham ya? Karena memang tidak ada kongsi, tidak ada tim. Hasanah ilmu pengetahuan, hasanah ilmu tentang nasab yang Kiai Imad sodorkan kepada kita semua ini, itu hasanah ilmu yang berjalan begitu saja. Dan Kiai Imaduddin serta kami semua tidak pernah membuat tim. Memang mau apa bikin tim? Mau berantem, mau gelut, mau bertanding kah? Tidak ada tim-timan, semua berjalan masing-masing. Jadi monggo kalau sampean kalian semua Bapak Ibu mau mendukung, silakan. Yang mau menolak pun itu hak siapapun terhadap hasanah ilmu yang Kiai Imaduddin sodorkan. Yang sependapat terhadap apa yang disodorkan oleh Kiai Imaduddin atas hasanah ilmu nasab ini, kalau di antara panjenengan, di antara sampean ada masalah, tolong dong masalahnya diselesaikan secara baik-baik. Kami yakin panjenengan semua ini orang dewasa, orang pinter, orang cerdas, ya, orang alim yang bisa menjaga kehormatan dan bisa menjaga harga diri. Tentunya tidak baik saling menghujat di muka umum, termasuk di medsos. Oke, silahkan.
Kita kan boleh tidak suka sama orang lain. Kakak sama adik itu kadang-kadang suka berantem biasa. Itu yang dilahirkan dari rahim yang sama, dibesarkan oleh orang yang sama, bapak ibunya sama. Apalagi ini orang yang hadir dari latar belakang yang berbeda, sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, tabiat yang berbeda-beda. Kumpul di dalam satu kesepakatan, yaitu kesepakatan untuk mendukung, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin bab nasab ini. Ada sedikit permasalahan, itu hal yang biasa, hal yang wajar. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Dan itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya sama sekali terhadap hasanah ilmu tentang pernasaban yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin kepada kita semua. Ya, jadi saya anggap itu hanya misunderstanding pribadi-pribadi lah. Ya, tidak berpengaruh terhadap apa yang hari ini sedang kita dukung bersama tentang ilmu pernasaban. Ya, cuman sekali lagi, siapapun di antara kita yang bermasalah dengan orang lain, sampai menimbulkan kebencian, sampai menimbulkan ketidaksukaan, monggo, itu hak siapapun. Tapi tolong dong ya, jangan sampai merendahkan harkat dan martabat seseorang. Kiai, ya tetap kiai, hargai beliau sebagai kiai. Mungkin Anda tidak suka dengan beliau, tak jadi masalah, itu hak sampean. Oke? Tapi tetaplah kita hargai beliau sebagai kiai. Bu Yao dipanggil dengan cara baik. Oke? Karena kalau kita manggil namanya, sementara muridnya, sementara santrinya, sementara jamaahnya, banyak orang yang memuliakan beliau. Itu kan kita mengusik kehormatan beliau. Ya seperti halnya kita dengan para habaib lah. Oke? Kan kita tidak ada masalah dengan personalnya. Benar tidak? Kita hormati beliau, kita hargai beliau sebagai dzurriyyah orang-orang yang hadir dari Yaman ke Indonesia. Jadi tidak usahlah kita benci kepada si Anu, lalu kita si Anu adalah enggak layak. Sebagai orang timur kok rasanya kurang bagus kan? Karena ketersinggungan paling dalam itu ketika privasi seseorang itu direndahkan di muka umum. Oke. Terima kasih. Ya begitu ya, ini yang bertanya. Jadi tidak ada pecah kongsi, nggak ada tim yang kumpul dulu dari mulai perkumpulan awal, kemudian di Istiqlal, kemudian diteruskan di Benda Kerep, kemudian perkumpulan terakhir di rumahnya Pangarsa Ustadz Menacena Ali di Surabaya, gitu. Itu nggak membentuk tim, itu hanya membuat kesimpulan-kesimpulan dari perkembangan hasanah ilmu. Ya, jadi nggak ada tim-tim. Saya sebagai Rais Am Forum Silaturahim Beliau Warisama Al-Jarud Indonesia memfasilitasi, ikut menghayup bagio, ikut bahagia, ikut mendukung, ikut merestui apa yang Kiai Imaduddin sodorkan kepada khalayak hasanah ilmu tentang nasab ba'alawi. Itu kalaupun ada internal di antara organisasi atau kemudian di antara kami mendirikan organisasi fisabilillah ya, yang Gus Abbas itu apa, itu nggak jadi masalah. Kalau memang tujuannya untuk mengawal apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin, itu sah-sah. Yang paling penting bagi kami adalah jangan sampai organisasi itu justru nanti menjadi kontraproduktif terhadap tujuan cita-cita Kiai Imaduddin untuk meluruskan, untuk menguat kebenaran. Ini yang tidak kami sukai, kontraproduktifnya itu. Selama apa yang di dalamnya dari yang dibuat oleh kawan-kawan ini bisa mengawal, bersinergi lah, lamun bersama chemistry ya dengan apa yang diinginkan oleh hasanah ilmunya Kiai Imaduddin ini, maka monggo kami anggap baik. Dan kami mewadahi seluruh dzurriyyah Wali Songo yang ada di Indonesia. Termasuk siapa? Kiai Qurtubi, itu kan bagian daripada dzurriyyah Wali Songo. Yang kita hormati, kita hargai pendapatnya. Makanya ini kebetulan ada yang bertanya ini tentang Kiai belum memutuskan sampai hari ini masih mukhtalafun fih terhadap nasabnya Ba'alawi. Sementara sebagian sudah mengatakan rungkat. Itu satu bukan rungkat di bahasa Arab ya. Iya, kami harus hati-hati. Sekali lagi kan tadi ya, pertimbangan anak. Di dalam kami menyampaikan ini, kami tidak atas nama pribadi, atas nama organisasi. Dan ini memadai seluruh dzurriyyah Wali Songo yang ada di Indonesia. Bahkan bukan hanya dzurriyyah Wali Songo, Al-Jawi yang ada di dalamnya. Maka kami harus mempertimbangkan pendapat-pendapat yang lain sampai nanti kami menemukan titik temu. Jadi pertimbangannya banyak.
Memang pintu masuknya dari nasab, tapi kan melebar kemana-mana ini. Kami harus mempertimbangkan tentang pemalsuan makam, harus kami kaji. Apa meneh, pemalsuan nasab bagi orang-orang yang makamnya dipalsukan, harus kami kaji. Tentang buruknya akhlak-akhlak orang yang mengaku diri Nabi, termasuk kejadian kemarin di Cirebon, ini harus kita kaji lagi. Yang dobos, apa meneh, tipu-tipu pemalsuan hadis, apa meneh, Pemalsuan sejarah, dari mulai sejarah kebangsaan sampai dengan sejarah berdirinya NU, itu kan harus kami telusuri, karena tidak akan pernah terjadi pemalsuan-pemalsuan seperti itu kecuali pasti ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelidiki hal-hal semacam ini. itu pun harus kita kaji semuanya. Kenapa demikian? Karena nanti kami akan rumuskan ini, rumusannya ini nanti menjadi catatan yang akan kita sepakat, akan kita kirim ke pemerintah. Jadi kami tidak bisa memutuskan dengan gegabah. Sampai hari ini masih mukhtalafun sih, iya, karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Bu Yao, panjenengan ngerti sedikit lah. Lamun cek bahasa beginilah ya, karena tim masih bekerja di lapangan, maka tolong beri kami waktu. Bahkan kan termasuk kami juga di PHP oleh apa yang disampaikan oleh Mas Rumail Abbas, karena katanya dia akan menemukan manuskrip yang baru. Itu pun kita tunggu. Kayak apa sih manuskrip itu? Pintu masuknya dari mana? Ya pintu masuknya tentunya dari Kiai Madudina. Atas ya. Nah, jadi masih kita tunggu. Lamun cek bahasa menterengnya lagi, wait and see, melihat perkembangan berikutnya. Ya, alhamdulillah. Selama ini kita melihat, merespon masalah pernasapan yang hasanah ilmu ini disodorkan oleh Kiai Madudin, yang terpenting adalah cermati, tanggapi, jangan dengan emosional, tapi dengan ilmu, dengan ketulusan hati. Niatnya Kiai Madudin itu kan meluruskan yang salah, menyampaikan kebenaran, barangkali ada yang tidak benar. Dan ini kan masih dikaji bersama. Ternyata sebagian orang pun sudah yakin berpendapat ini memang tidak benar. Maka kami pun tidak menyalahkan kalau ada sebagian orang yang mengatakan memang sudah terputus. Silahkan, tetapi tetap kami harus hati-hati di dalam memutuskan permasalahan. Pada kesempatan ini pula kami haturkan terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Muhammad A.S. Hikam atas apresiasi yang positif dari hasanah ilmu tentang nasab yang disampaikan oleh Kiai Madudin. Semoga bermanfaat dan inspirasi kita semua.